para pecinta buku, selamat datang di podcast Jejak Tinta. Jadi di podcast kali ini kita akan mengupas rahasia mengenai sebuah resensi buku yang efektif dan menarik. Jadi siapkan kopi dan cemilan Anda karena kita akan membahasnya dari A sampai Z. Yeay! Selanjutnya saya sedang bersama Aloysius. aku Veronica yang akan membahas mengenai resensi sebuah buku. Jadi selamat datang. Pernah nggak sih guys kalian itu baca resensi yang bikin kalian itu jadi pengen beli bukunya atau bahkan pengen nonton filmnya? Atau mungkin kalian pernah baca resensi yang bikin kalian itu jadi nggak mood lihat bukunya atau nonton filmnya? Pernah sih. Cuman belakangan ini aku lebih suka baca-baca buku-buku kayak yang motivasi-motivasi gitu loh. Aku juga loh. Oh ya, buku apa sih yang bikin kalian tuh jadi bersemangat dan suka sama buku itu? Dan karena apa? Apa karena covernya doang atau mungkin karena gaya bahasa dari buku itu? Buku yang belakangan ini yang suka aku baca itu ini nih. 33 Cara Kaya ala Bob Sadino. Motivasi bisnis anti gagal. Wow. Nah, jadi buku ini itu dibuat oleh seorang wanita namanya Asterlita SP. Asterlita SP? Kok aku kayak baru pernah dengar ya? Nah, kebetulan di sini di bukunya langsung ada profil penulisnya. Jadi, Asterlita SP itu merupakan seorang wanita. Dia penulis generalis, tetapi dia sudah meluncurkan 10 buku non-fiksi loh dengan berbagai tema. Seperti kesehatan, bisnis, manajemen, psikologi populer, parenting, traveling, dan banyak-banyak lagi buku yang seperti motivasi gitu. Nah, jadi karyanya itu bagus-bagus loh. Salah satunya ini nih, 33 Cara Kaya ala Bob Sadino. Wah, keren banget ya karyanya. Ya. Oh, jadi buku ini isinya tentang motivasi-motivasi gitu ya? Iya, betul banget. Tapi di sini nggak hanya tentang motivasi-motivasi aja, tapi di sini udah ada tips cara kaya ala Bob Sadino. Wow, Bob Sadino. Wow. Bob Sadino ini punya peran apa sih dalam buku ini? Di sini perannya penting banget. Nah, salah satunya karena dia merupakan seorang pebisnis terkenal dan tersukses pada zamannya. Jadi dia membuat sebuah kata-kata motivasi untuk membangun semangat para pemuda seperti kita, generasi muda. Nah, dia juga itu seorang pemilik perusahaan namanya Kemchick dan Kemfood gitu. Coba dong ceritain sekilas tentang buku ini. Nah, jadi buku ini nih di dalamnya sudah terdapat motivasi-motivasi atau cara kaya ala Bob Sadino. Jadi Bob Sadino seperti yang saya katakan tadi, dia itu merupakan seorang pebisnis terkenal dan tersukses pada masanya, dan dia ini punya perusahaan namanya Kemchick dan Kemfood yang bergerak dalam bidang pengolahan daging, telur, sayuran, dan ternakan lainnya gitu loh. Wah, menarik banget ya bukunya. Memang sih buku ini cocok banget sama para remaja, apalagi yang mau memulai karir mereka. Tapi hal apa sih yang bikin kamu tertarik sama buku ini? Hal apa sih kelebihannya? Kalau kelebihannya sih cukup banyak, tapi saya akan sederhanakan saja. Nah, pada bagian tampak awal, tampak cover, di sini sudah menggunakan font yang cukup memanjakan mata, nggak bikin bosan mata lah intinya, nggak bikin bosan untuk bacanya. Terus juga pemilihan warnanya juga bagus, ada kuning campur hijau, disertai juga ada gambar karikatur dari Bob Sadino. Kemudian juga ada kata-kata motivasinya ini bisa kalian lihat. Nah, kemudian untuk pada bagian isinya, gaya bahasanya juga sudah bagus, mudah untuk dipahami bagi kalangan-kalangan remaja bahkan dewasa. Tidak menggunakan bahasa baku juga, bahasa sehari-hari lah intinya dia menggunakannya. Tapi di sisi lain dia ada kekurangannya, yaitu tidak cocok untuk anak-anak. Kenapa? Karena di dalamnya ini ada kata-kata yang mengandung jokes sarkas sehingga sulit untuk dipahami anak-anak.
ditambah lagi kata-katanya juga ada yang toksik seperti kata-kata goblok, bodoh, dan lain-lain. Oh ya, kata Vera tadi bukunya menarik juga. Hal apa sih yang menarik dari buku kamu? Nah, iya benar. Jadi buku ini merupakan salah satu yang tulis dia juga. Jadi buku ini menceritakan tentang kekuatan cinta yang besar yang mampu melewati rintangan bahkan kematian. Seperti yang dilakukan Putri Serindu Hati yang rela melakukan perjalanan arwah demi menjemput kekasihnya yang telah meninggal, yaitu Perbimbang, sehingga mereka dapat bersatu kembali dan hidup dalam kebahagiaan abadi. Wah, besar banget ya perjuangannya. Menarik juga tuh bukumu. Tapi sayang banget, buku ini memiliki kekurangan. Bahasa dalam buku ini sedikit berbelit-belit. Terus di sini mengandung kesedihan dan kehilangan yang mungkin susah untuk dipahami buat anak-anak. Tapi buku ini masih mengandung kelebihan kok. Dalam buku ini ada gambar, sehingga kalau kita membaca buku ini nggak bosan-bosan amat lah. Buku ini juga gaya bahasanya menarik kok. Jadi gitu guys. Jadi menurutku setiap buku itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak bukunya si Aloysius tentang Bob Sadino ini, menurutku buku itu memang sangat cocok sih buat remaja, karena buku ini bisa kasih mereka motivasi, kasih mereka gambaran, sehingga rasa mereka untuk sukses, rasa mereka ingin maju itu jadi bertambah. Dan bukunya Vero ini memang bagus, bukunya ada gambar-gambarnya, tulisannya juga lucu. Tapi memang nggak disarankan sih buat anak-anak. Jadi gimana guys? Apa ada kata-kata dari kalian? Ada kata-kata dari Bob Sadino. Pengusaha tak harus pintar dalam segala hal, tapi mesti lihai dalam mencari orang pandai. Jadi kata-kata dari aku itu cuman mau ngajak kalian baca buku, karena membaca buku itu bisa dapat menambah ilmu. Jangan lupa baca buku ini guys. Oke guys, sekian dari kami. Bye-bye.